Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjannah, NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yaitu dasar perhitungan pajak, depresiasi dan amortisasi. Subbab materi yang pertama dasar perhitungan, yang kedua biaya, yang ketiga depresiasi, yang keempat amortisasi. Materi yang pertama dasar perhitungan. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain-lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh pasal 22, pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Macam-macam dasar perhitungan pajak. Yang pertama dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP PPh, DPP PPh 21, DPP PPh 22, DPP PPh 23, DPP PPh 15. Yang kedua dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN. Yang pertama DPP harga jual, kedua penggantian, nilai ekspor dan nilai lain-lain. Dasar pengenaan pajak penghasilan yang pertama DPP PPh 21. A. Pegawai tetap, B. Penerima pensiunan berkala, C. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan, D. Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian. 2. DPP PPh 22. Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk penghitungan bea masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabean untuk impor barang kena pajak. Nilai impor ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Yang ketiga DPP PPh 23. Nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Yang keempat DPP PPh 15. Pengenaan pajak pada wajib pajak perusahaan pelayaran. Dasar pengenaan pajak PPh 15 ini adalah norma penghitungan khusus penghasilan neto, yakni 4% dari peredaran bruto. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang pertama DPP harga jual. Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan suatu barang kena pajak atau BKP harga yang ditentukan pada faktur pajak. Yang kedua DPP penggantian. Nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Yang ketiga DPP nilai ekspor. Nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir cara agar barang impor bebas PPN bea masuk. Yang keempat DPP nilai lain diatur dalam pasal 8A ayat 2 Undang-Undang PPN yang ketentuan detail pelaksanaannya ditetapkan melalui PMK nomor 121 PMK 03 2015 tentang perubahan ketiga atas PMK nomor 75 2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Materi yang ketiga
Kedua, biaya. Definisi biaya. Biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat. Pengeluaran untuk kegiatan, tujuan, atau waktu tertentu seperti ongkos pengiriman, pengepakan, dan penjualan dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi perusahaan. Komponen biaya merupakan pengurangan dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. Semua biaya adalah beban, tetapi tidak semua beban adalah biaya. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, biaya untuk pendapatan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk pembelian bahan dan harga terkait pajak penghasilan. Yang kedua, bisa beredar. 2. Penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menkeu. 4. Kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian dari selisih kurs. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya beasiswa, magang dan penelitian. 8. PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 2. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang pola dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang ketiga, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Siapa? Materi yang ketiga, depresiasi. Definisi depresiasi. Depresiasi adalah konsekuensi dari pemakaian aktiva tetap dan aset tersebut biasanya mengalami penurunan kualitas. Menurut penalaran umum, depresiasi merupakan cadangan yang ditujukan untuk membeli aset baru demi menggantikan aset lama yang sudah tak produktif. Sementara itu, menurut akuntansi, depresiasi ialah pengalokasian dana yang diperoleh dari aktiva tetap ke dalam biaya pokok produksi atau beban operasional yang disebabkan pemakaian aktiva. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Yang pertama, harga perolehan. Yang kedua, estimasi masa manfaat. Yang ketiga, residu. Yang keempat, pola pemakaian. Metode penghitungan depresiasi. Yang pertama, garis lurus. Rumus kalkulasinya sebagai berikut: harga perolehan dikurang nilai residu tambah umur ekonomis dikurang penyusutan, harga perolehan ditambah umur ekonomis dikurang penyusutan. Yang kedua, beban menurun. Metode depresiasi percepatan yang menyediakan beban penyusutan lebih tinggi pada periode awal dan menjadi lebih rendah pada masa berikutnya. Yang ketiga, aktivitas. Depresiasi dikurang biaya perolehan dikurang nilai residu dikali perkiraan masa manfaat ditambah usia produktif. Yang ketiga, depresiasi khusus. Ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu metode kelompok dan metode campuran.
Materi yang keempat, amortisasi. Dekat dari situ Griko. Definisi amortisasi. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lain. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.